Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Rifa Parijal dalam pembahasan buku akuntansi manajemen yang saat ini masuk ke pembahasan ke-9, yaitu mengenai cost quality management dan just in time. Nah, yang dimaksud dengan cost quality management atau quality cost management ini adalah suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan yang untuk menghitung, memperkirakan dan mengontrol biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk, di mana produk harus memenuhi standar, sementara biaya produksi harus dijadikan pertimbangan utama. Nah, itu dari definisinya. Lalu di sini ada juga proses manajemen dijelaskan terkait dengan planning, yang merupakan kegiatan yang meliputi perumusan tindakan secara terperinci dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan. Lalu juga ada controlling atau pengendalian, yang mana controlling ini memiliki pengertian yaitu kegiatan manajerial untuk memantau implementasi rencana dan mengambil tindakan korektif sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga itu ada decision making atau pengambilan keputusan, yang mana dapat diartikan sebagai kegiatan untuk atau berkaitan dengan proses pemilihan dan pengambilan keputusan yang tepat. Lalu selanjutnya dijelaskan juga ada 8 dimensi yang menjelaskan kualitas suatu produk. Yang pertama ada performance atau penampilannya atau kinerjanya. Yang kedua ada aesthetics atau keindahannya. Lalu juga ada serviceability-nya atau layanannya. Lalu juga keempat ada features. Yang kelima ada reliability atau konsistensinya. Lalu yang keenam ada durability atau daya tahannya. Dan ketujuh ada conformance. Dan yang kedelapan ada fitness for use. Jadi 8 dimensi ini menjabarkan atau menggambarkan kualitas dari suatu produk yang harus dipenuhi oleh produk, baik itu jasa maupun produk barang. Yang selanjutnya dijelaskan di buku ini, di bab yang ke-9 ini terkait dengan perilaku biaya atau behavioral cost ya. Yang mana perilaku biaya ini atau behavioral cost ini digunakan untuk melihat fungsi biaya, baik sebagai bagian dari modal atau sebagai bagian dari inventory. Jadi kalau dilihat secara perilakunya, itu biaya itu ada 3 menurut buku ini gitu ya. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Itu contohnya sewa gedung, sewa pabrik, lalu juga ada gaji karyawan yang tidak berkaitan langsung dengan produksi dan sebagainya. Lalu yang kedua ada variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan jumlah outputnya, seperti misalkan biaya bahan baku, lalu juga ada biaya karyawan yang berkaitan langsung dengan produksi dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini yang jarang disebut, yaitu mixed cost atau gabungan antara fixed cost dan variable cost. Lalu selanjutnya di dalam buku ini dijelaskan terkait dengan jenis-jenis cost quality, yang mana ada 4 jenis, yaitu biaya pencegahan untuk mencegah terjadinya kualitas yang tidak sesuai dengan diharapkan. Jadi cost quality terdiri dari yang pertama itu jenisnya adalah biaya pencegahan ya, yang mana ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk supaya kualitas yang buruk atau kesalahan atau kecacatan produk itu tidak bisa terjadi. Misalkan dengan meningkatkan standar kualitas produksi atau memperbaiki sistem produksinya, lalu juga melakukan sortasi dan grading pada bahan produksi dan sebagainya. Lalu yang kedua di sini ada biaya penilaian, yang mana biaya penilaian ini dikeluarkan untuk menentukan apakah produk sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jadi setelah produk jadi itu dinilai apakah produknya itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini memiliki biaya tersendiri gitu ya. Biasanya ini ada di divisi quality control atau juga menggunakan lembaga lain atau perusahaan lain di luar lembaganya, dan ini memerlukan biaya dan ini diidentifikasi, memiliki jenis tersendiri. Lalu yang ketiga ada biaya kegagalan internal,
Yang mana biaya ini timbul karena ada produk yang tidak sesuai dengan standar dan belum sampai kepada pelanggan. Jadi kalau si produknya teridentifikasi cacat, tapi belum sampai ke pelanggan dan harus diganti dengan yang baru, nah itu masuk ke biaya kegagalan internal. Lalu yang keempat itu biaya kegagalan eksternal, di mana kebalikannya teridentifikasi gagal atau cacat setelah sampai kepada pelanggan. Nah, ini juga diidentifikasi sebagai satu jenis biaya cost quality gitu. Lalu selanjutnya ada beberapa strategi yang bisa perusahaan laksanakan atau manajemen perusahaan laksanakan untuk mengurangi biaya dari kualitas atau quality cost dari suatu produk. Yang pertama, misalnya itu melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk cacat. Sehingga pada bagian itu akan turun quality cost-nya sampai dengan level paling minimum. Jadi misalkan si produk ini diidentifikasi cacat di bagian atau di saat proses pemasakan, misalkan produknya makanan, di saat penggorengan misalkan. Nah, berarti di divisi itu dilakukan perbaikan secara langsung. Lalu yang kedua ada fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produksi yang tadi ya. Fokus pada biaya kualitas atau cost quality di jenis yang pertama, yaitu pada biaya pencegahan. Jadi ketimbang memperbaiki yang rusak, kita lebih baik untuk mencegah sebagaimana kalimat pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Lalu yang ketiga dengan mengurangi biaya penilaian pada produk yang bagus. Jadi kalau misalkan secara kualitas, secara visual, secara organoleptis produk yang bagus dan bisa dipastikan bagus, itu tidak perlu lagi digunakan biaya penilaian secara menyeluruh, atau mungkin misalkan kalau awalnya secara komprehensif ataupun menyeluruh itu penilaiannya itu memakan biaya 1 juta misalkan, maka ketika secara look dan juga organoleptis dan juga visualnya bagus produknya dan bisa diyakini itu tidak terdapat cacat, maka bisa dikurangi jadi mungkin jadi 500.000 atau sebagainya gitu. Lalu yang keempat ada memonitoring, evaluasi, serta mencegah terjadinya kerusakan secara menerus. Jadi strategi yang keempat ini bisa dilakukan oleh manajemen dalam fungsinya untuk mengawasi gitulah. Jadi agar tidak terjadi kerusakan atau kecacatan pada produk, itu dilakukan monitoring terus-menerus dan evaluasi agar kecacatan atau kegagalan produk bisa diatasi dan bahkan dikurangi serta dicegah. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan just in time, yang mana ini merupakan sistem inventory atau penyimpanan gitu ya, penggudangan yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan atau right place, pada saat yang diperlukan atau right time, dan jumlah yang diperlukan gitu. Ada beberapa tujuan dari penerapan just in time ini. Yang pertama untuk menghilangkan produk cacat, lalu untuk agar tidak menyimpan persediaan atau bahan, lalu untuk meniadakan waktu persiapan, yang keempat adalah meniadakan penanganan bahan, lalu menghilangkan antrian barang, lalu juga menjaga dan menjamin mesin agar tidak rusak, lalu untuk menghilangkan waktu tunggu, dan untuk bekerja sesuai dengan batas kemampuan, dan yang terakhir untuk memastikan tidak ada interupsi saat proses produksi. Jadi secara ringkas, just in time ini hanya memproduksi sesuatu atau suku cadang, entah itu suku cadang atau barang pada saat yang diperlukan saja, pada tempat yang diperlukan saja, dan dengan jumlah yang diperlukan saja, tidak berlebihan. Nah, just in time ini ada beberapa elemen. Yang pertama itu mengerti mata rantai dan semua proses produksi. Jadi semua proses produksi dimengerti oleh manajemen. Yang kedua ada bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi, lalu dengan menghargai setiap orang atau personel yang terlibat dalam proses produksi, lalu menyederhanakan proses produksi, dan juga menjaga kualitas produk di setiap lini produksi, lalu dengan melakukan peningkatan terus-menerus, dan yang terakhir menyiapkan tujuan jangka panjang. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan just in time itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama mengurangi kebutuhan akan gudang karena tidak ada biaya penyimpanan. Dia tidak butuh gudang karena tidak punya penyimpanan dan barang-barang yang tidak digunakan gitu. Lalu mengurangi produk yang gagal, mengurangi waktu produksi, dan mengurangi biaya dengan sistem produksi yang ramping.
Tapi mereka memiliki kelemahan. Yang pertama, menghentikan produksi secara total apabila tidak memiliki bahan produksi. Jadi kalau tidak ada bahan untuk diproduksi, maka secara total proses produksinya bisa berhenti. Lalu yang kedua, itu kesalahan perencanaan akan mengganggu produksi dan merugikan. Jadi jika perencanaannya salah, misalkan jumlahnya salah produksi, itu akan berakibat fatal, yaitu kerugian. Yang ketiga, pekerjanya tidak multi talent karena fokus pada satu bidang, satu pekerjaan saja. Dan ini akan menghambat perkembangan para pekerja sehingga perkembangan perusahaan juga akan terhambat. Nah, seperti itu pembahasan bab ke-9 dari buku Akuntansi Manajemen yang membahas terkait dengan quality cost management dan just in time. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pembahasan ke-10 di buku ini di minggu depan. See you next time. Bye-bye.